Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, bertemu lagi bersama saya Dwi Fitrian Saputra MSI. Saya adalah guru IPA SMKN 1 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kompetensi dasar 4, yaitu ekosistem. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah memahami komponen-komponen bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang kedua, mengklasifikasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Baik anak-anak semuanya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada apa saja yang ada di gambar? Pertama, pasti kita lihat adalah tumbuhan-tumbuhan hijau. Yang kedua ada hewan, kemudian yang ketiga ada air, kemudian yang keempat ada sinar matahari. Jadi kalau kita analisa, kita klasifikasi, di situ berarti ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Komponen biotiknya apa? Berarti makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, itu komponen biotik. Komponen abiotiknya apa? Makhluk yang tidak hidup, berarti sinar matahari, air, tanah, dan seterusnya. Antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini saling berinteraksi atau saling keterkaitan satu sama lain, saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan air untuk hidup, hewan membutuhkan air juga untuk hidup, kemudian tumbuhan juga membutuhkan matahari untuk hidup. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun pembagian ekosistem ini ada 3. Yang pertama ekosistem alami, yang mana terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa? Ekosistem laut. Kemudian yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini terbentuk atas campur tangan manusia. Contohnya ekosistem kebun, ekosistem sawah. Yang ketiga adalah ekosistem suksesi, artinya akibat terjadinya bencana alam. Contohnya apa? Ekosistem yang ada di sekitar Gunung Merapi atau letusan Gunung Merapi. Nah, dalam ekosistem pun ada komponennya tadi yang saya sebutkan. Komponen yang pertama adalah komponen biotik. Di sini ada 5 jenis dari komponen biotik. Yang pertama adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen itu adalah yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Berarti contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan hijau yang dapat berfotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen artinya apa? Makhluk hidup yang memakan produsen atau hewan lain. Contohnya apa? Harimau, kemudian kambing, kemudian yang memakan, bukan kambing, harimau, kemudian singa, kemudian ikan yang besar memakan ikan yang kecil. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer itu yaitu yang menguraikan organisme mati dan sisa pencernaan. Contohnya ini seperti mikroba ataupun bakteri. Yang keempat adalah detritivor, yaitu yang menghancurkan sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Ini hampir mirip antara dekomposer dengan detritivor. Kemudian yang keempat adalah scavenger atau predator, yaitu hewan yang memangsa hewan lainnya. Baik, kita lanjutkan. Komponen yang selanjutnya adalah komponen abiotik. Apa saja yang termasuk dengan komponen abiotik? Yang pertama adalah udara, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan seterusnya. Yang kedua adalah air, ada suhu air, kadar garam, pH, dan seterusnya. Yang ketiga, tanah dan topografi, yaitu tempat hidup bagi organisme. Yang kelima, cahaya, ini adalah diperlukan oleh makhluk hidup untuk berfotosintesis ataupun sebagai sumber energi. Nah, interaksi antar komponen ekosistem ini bisa saling menguntungkan, bisa saling merugikan, atau satu diuntungkan, satu tidak diuntungkan, satu diuntungkan, satu dirugikan. Apa saja sih istilah untuk hal tersebut? Yang pertama, interaksi antara individu membentuk populasi. Contohnya membentuk koloni. Ini seperti lebah. Kemudian, baik,
Yang kedua adalah interaksi antara populasi membentuk komunitas atau disebut juga dengan simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu antar makhluk hidup saling menguntungkan. Contohnya antara lebah dengan bunga. Yang kedua, parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang ketiga, komensalisme, artinya yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Baik, yang selanjutnya yaitu antibiosis. Apa itu antibiosis? Yaitu interaksi antara individu yang satu mengeluarkan zat antibiotik. Yang selanjutnya predatorisme, artinya adalah sifat ataupun hubungan antara makhluk hidup yang memangsa. Contohnya, harimau memangsa kambing, harimau memangsa kijang. Itu disebut juga dengan predatorisme. Yang selanjutnya adalah aleopatik. Aleopatik yaitu keberadaan satu organisme dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme lain, contohnya gulma. Yang selanjutnya itu kompetisi. Kompetisi ini biasanya antar sesama individu, antara singa dengan singa mempertahankan siapa yang berkuasa di wilayahnya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya apa? Daun yang berjatuhan atau membusuk membentuk mineral yang akan diserap kembali oleh pohon. Jadi daun-daunan pohon ini akan menjadi mineral di tanah. Baik, yang selanjutnya adalah tipe-tipe ekosistem. Ekosistem yang pertama yaitu ekosistem akuatik. Ada 8 jenis, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem air laut, kemudian sungai, terumbu karang, laut dalam, dan laut. Yang selanjutnya ekosistem darat, yaitu ekosistem hujan tropis, sabana, padang rumput, gunung, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ini adalah yang sering dibuat oleh manusia, yaitu ekosistem waduk, ekosistem sawah, ekosistem kebun, dan baik, demikian pemaparan atau penjelasan dari saya tentang ekosistem. Terima kasih. Untuk adik-adik siswa-siswi SMKN 1 Tambun Selatan, jika ada pertanyaan silakan komen di YouTube Danisanum, dan juga kita bisa lanjutkan sharing di grup WA group ataupun di classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.